Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu nggak sih? Nah, perkenalkan, nama saya Asti Ainur Rahima dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5A dengan NIM 1262092111007. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi atau mata pelajaran sejarah dari kelas 11 semester 1 dengan subbab yang saya ambil yakni pengaruh keberadaan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Pasti semuanya pada penasaran kan pengaruh apa saja yang akan ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia datang. Jangan lupa simak video di atas. Dadah! Salah satu cara untuk mengetahui corak kehidupan masyarakat pada masa Islam dapat dilakukan dengan mempelajari peninggalan atau pengaruhnya loh. Pengaruh tersebut dapat ditemukan di berbagai bidang. Apa saja sih pengaruh kerajaan Islam di Indonesia? Yuk simak video untuk temukan jawabannya. Pada bidang yang pertama, yakni ada pemerintahan. Istilah raja dan kerajaan menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha. Akan tetapi, dengan kedatangan Islam, raja dari kerajaan-kerajaan Islam, terutama di Jawa, biasanya memiliki gelar Khalifatullah atau yang dimaksud dengan wakil Tuhan di dunia. Jika pada kerajaan Hindu-Buddha raja dianggap sebagai penjelmaan dari dewa, maka dalam kerajaan Islam raja dianggap wakil Allah di dunia. Pada periode Islam, raja tidak lagi disebut dengan maharaja, tetapi digunakan dengan julukan sultan atau sunan, penembahan, dan maulana. Pada umumnya, nama raja disesuaikan dengan nama Islam atau Arab. Akulturasi dalam penyebutan nama raja di Jawa lebih tampak karena raja tetap memakai nama Jawa di belakang gelar Sultan Sunan Penembahan seperti Sultan Tronggono. Selain itu, muncul tradisi baru di Jawa yaitu pemakaian gelar raja secara turun-temurun. Sementara untuk membedakan raja satu dengan raja lainnya ditentukan dengan menambahkan angka urutan di belakang gelar seperti Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan seterusnya. Pada bidang kedua, yakni ada bidang sosial. Agama Islam merupakan agama yang mudah diterima masyarakat di Indonesia. Sebenarnya agama Islam ini tidak mengenai sistem kasta, akan tetapi akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Jawa ini memunculkan perbedaan sosial. Seperti menurut GES, masyarakat Jawa dikategorikan menjadi 3 golongan, yaitu santri, abangan, dan priai. Dalam kelompok santri ini merupakan kelompok muslim yang mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada kelompok abangan, mereka juga golongan muslim namun juga mempraktekkan ajaran Islam yang bercampur dengan kepercayaan lokal. Sedangkan pada golongan priai merupakan istilah bagi orang-orang yang memiliki status lebih tinggi dari rakyat biasa. Biasanya priai ini masih memiliki hubungan genealogi dengan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Berdasarkan dari segi tata kota, sebagian besar kota kerajaan Islam berfungsi sebagai tempat peribadatan, pasar, tempat tinggal penguasa, serta perkampungan penduduk. Di mana di perkampungan penduduk terbagi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, dan kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara itu, perkampungan perdagangan asing ditentukan oleh penguasa kota. Selanjutnya ada pada bidang ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi pada masa kerajaan bercorak Islam masih berpengaruh hingga kini. Pada umumnya, raja-raja pesisir menarik keuntungan ekonomi dari pajak perdagangan dan pelayaran di bandar-bandarnya. Pajak dan bea cukai dapat menambahkan pemasukan kerajaan pada masa itu dan negara pada masa kini. Dalam perdagangan laut, raja-raja biasanya tidak memiliki kapal, namun raja hanya berperan sebagai investor atau pemilik modal. Kerajaan bercorak Islam juga sudah melakukan kegiatan ekspor-impor loh. Komoditas utama kerajaan Islam di daerah Kepulauan Maluku adalah rempah-rempah terutama pada cengkeh. Cengkeh tersebut dijual kepada para pedagang asing, sementara itu untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan biasanya dilakukan dengan mendatangkan dari kerajaan lain. Pada bidang yang terakhir, yakni ada di kebudayaan. Agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas juga dari peran budaya masyarakat lokal. Para penyebar Islam memanfaatkan budaya lokal tersebut sebagai media islamisasi. Budaya lokal apa saja yang digunakan sebagai media islamisasi oleh para penyebar agama Islam? Bahasa dan aksara. Perkembangan agama Islam berpengaruh terhadap bidang bahasa. Beberapa kosakata bahasa Indonesia mengambil dan menyerap kata-kata dari bahasa Arab. Misalnya kata perlu, musyawarah, dan ikhlas. Selain itu, tidak sedikit nama-nama orang Indonesia dari bahasa Arab atau mengambil tokoh-tokoh besar Islam seperti Muhammad, Fatimah, Umar, dan Zahra. Perkembangan agama Islam berpengaruh terhadap bidang aksara dan tulisan juga. Pada masa ini, masyarakat Indonesia mulai mengenal aksara Arab, bahkan bahasa Melayu dan Jawa sering dituliskan menggunakan aksara Arab tanpa harokat yang disebut dengan pegon. Huruf juga dikembangkan sebagai seni yang disebut dengan kaligrafi.
Selanjutnya, ada seni sastra. Seni sastra yang berkembang di Indonesia mendapatkan pengaruh juga dari sastra Persia. Di daerah Melayu, seni sastra ditulis dengan menggunakan huruf Arab gundul, sedangkan di Jawa ditulis dengan huruf Jawa. Meskipun demikian, ada juga karya sastra yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Bentuk seni sastra yang berkembang antara lain yakni hikayat, babat, suluk, dan primbon. Selanjutnya yakni seni ukir. Seni rupa bercorak Islam berbeda dengan seni rupa bercorak Hindu-Buddha. Ajaran Islam melarang kegiatan menggambar, memahal, serta membuat relief yang objeknya berupa makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Oleh karena itu, para seniman membuat kreasi baru yang kemudian berkembang menjadi seni kaligrafi, di mana seni kaligrafi yakni adalah seni menulis aksara indah yang berbentuk kata atau kalimat dalam Islam. Biasanya bentuk kaligrafi disamarkan pada wujud binatang atau manusia, akan tetapi ada pula seni kaligrafi yang tidak berbentuk makhluk hidup. Seni ini lebih menitik beratkan pada rangkaian aksara yang diperindah. Tema yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi adalah teks-teks dari Al-Quran. Selanjutnya yakni adalah seni tarik dan seni musik. Seni tari yang mendapatkan pengaruh Islam selalu diiringi alunan musik yang mengandung unsur penyemangat dan perenungan. Selain itu, lagu-lagu yang dinyanyikan biasanya berupa sholawat Nabi, misalnya pada tari Seodati dari Aceh. Selanjutnya pada seni musik tidak bisa dilepaskan dari pertunjukan wayang. Alat-alat musik yang dimainkan dalam pertunjukan wayang biasanya berupa gamelan. Pertunjukan wayang dan gamelan mempunyai peran penting dalam Islamisasi di Jawa. Dalam pertunjukan wayang sering ditampilkan cerita Hindu-Buddha yang akan diubah dalam cerita Islam, misalnya cerita Jamus Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Selanjutnya, yakni adalah seni wayang. Seni pertunjukan wayang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pertunjukan wayang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Pada masa Islam, para ulama mengubahnya menjadi cerita-cerita Islam. Salah satu tokoh yang menjadi wayang sebagai media penyebaran Islam yakni Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memainkan wayang dan menyisipkan ajaran-ajaran Islam dalam cerita-cerita wayang. Seni bangunan. Seni bangunan yang mendapatkan pengaruh kebudayaan Islam bisa dilihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Pada bangunan masjid kuno biasanya memiliki atap berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun makin ke atas makin kecil dengan jumlah yang ganjil, seperti 1, 3, atau 5. Adapun tata letak masjid biasanya dekat dengan istana. Selain bangunan masjid, wujud akulturasi kebudayaan Islam dapat dilihat pada bangunan makam, dengan ciri-ciri makam peninggalan masa Islam sebagai berikut. Yang pertama, makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat keramat. Makam-makam tersebut terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kicing. Di atas jirat biasa didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup, dilengkapi dengan tembok dan gapura yang menghubungkan antara makam dengan kelompok makam. Di dekat makam biasanya dibangun masjid yang disebut dengan masjid makam. Bangunan istana yang dibangun pada awal perkembangan Islam juga memperlihatkan unsur akulturasi dari segi arsitektur dan ragam hiasnya. Contoh, Istana Kesultanan Yogyakarta yang dilengkapi dengan patung Dawarapala. Patung Dawarapala merupakan patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa Buddha berbentuk menyerupai raksasa. Selanjutnya yakni sistem kalender. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama hari pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Namun setelah perkembangan Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam menciptakan kalender Jawa menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah, misalnya tahun Hijriah. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti Suro dan Ramadan diganti Pasa. Kalender Sultan Agung dimulai pada 1 Suro 1555 Jawa atau tanggal 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Agustus 1633. Yang terakhir yakni ada upacara adat. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Oleh karena itu, para penyebar agama Islam memasukkan ajaran Islam dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat agar mudah untuk diterima. Beberapa pengaruh Islam dalam upacara adat yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, selamatan. Biasanya dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ngarak maju. Adat arak-arakan pengantin Lampung yang dilakukan di tempat pihak pengantin pria sebagai tanda bahwa si pria telah resmi menikahi si wanita. Yang ketiga yakni sekaten, acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.